Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada? Alhamdulillah syukur sore ini di rumah makan Podomoro Nongsa, tepatnya di depan Polda Kepri. Saya kembali hadir menyapa Anda semua. Kebetulan jam berapa nih? Jam 2 bertemu dengan Pak Darsono. Beliau ini wong asli Yogyakarta, mantan kepala BNN Tanjung Pinang terakhir dan Batam dan Tanjung Pinang. Luar biasanya sore ini juga sekaligus didampingi istri tercinta. Tapi sebelum mulai kita bincang-bincang, kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu, saged salaman boten? Alhamdulillah. Oke, langsung saja Pak Darsono. Sebelum berbicara masalah yang lain, kalau lihat dari nama Pak Darsono ini kan wong Jawa, sama dengan saya Mariono, cuman bedanya saya wong Jogja, lahir di Komering, Sumatera Selatan. Tapi nama Mariono nggak bisa hilang. Nah, kalau Pak Darsono lahir di mana? Asli Jogja. Lahir di Jogja. Tepatnya di mana tuh? Itu kalau nama kampungnya, kampung Siwil, mungkin agak aneh. Siwil itu hanya nama di Indonesia, nama Siwil itu pelabuhan di Daraja Timur, dan kampung kita pelabuhan apa? Pantai ya, pantai Siwil. Ya, pantai SIWIL, Siwil. Itu nama kampung kita. Terus RW kita di situ juga. Nama kelurahan Sukoharjo, kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Oh, berarti masuk Sleman, Yogyakarta. Jadi jenengan lahir tahun pinten, Pak? 1963. 63. Sekarang berarti usia 59. 59. Hampir 60 nanti Januari. Terus jenengan kok bisa jadi polisi, Pak? Pendidikan awal dari mana gitu? Alhamdulillah, ya memang itu suatu cita-cita awal, Pak. Cita-cita awal dulu hanya 2 cita-cita waktu zaman masih kecil, masih ada almarhum bapak dan ibu. Dokter dan Abri, waktu itu masih nama Dokter dan Abri. Nah, waktu begitu lulus SMA kita mencoba kuliah, mencoba daftar di UGM waktu itu. UGM. Namun kehendak Allah lain, bahwa ya mungkin kondisi lain, banyak ya kondisi dan hambatan itu ada. Dan kita mencoba juga daftar waktu itu TNI, daftar TNI. Kenapa daftar TNI? Karena sangat tertarik saat itu. Zamannya waktu itu ya, namanya masih waktu itu. Setiap TNI perwira tinggi atau perwira menengah itu suka menjadikan kepala daerah. Oh iya, iya. Waktu itu kan banyak TNI, polisi banyak jadi kepala daerah ya, zaman Soeharto. Iya ya. Nah, makanya saya pengenlah daftar TNI. Daftar TNI di Semarang saat itu. Daftar dari pendaftaran Tamtama, Bintara, kita tetap daftar dan alhamdulillah bisa ujian sampai akhir. Namun kehendak Allah yang kuasa lain lagi ya, bahwa suatu proses jalan itu memang ada mudah dan ada lancar, tergantung nasib dan rezeki masing-masing. Iya. Nah, di situ kita mencoba daftar. Nah, pendaftaran memang hanya tinggal lalu lah, karena kita memang belum diterima di TNI. Yang kedua, karena di TNI kok ini belum terima, belum berhasil, mencoba lari ke Bandung. Di Bandung saat itu saya daftar polisi. Oh, kita berarti bukan dari Akpol ya? Bukan, dari Bintaran, daftar di Bintara, mencoba daftar di kepolisian. Nah, saat itu kebetulan ada 2 sesi. Yang pertama itu waktu itu penerimaan polisi umum belum ada polisi musik korsik singkatannya dulu. Apa sih? Polisi musik. Polisi musik Yang main drum band dan segala macam itu, polisi musik. Waktu itu iya, pendaftaran waktu itu. Tapi memang nasib kembali ke naik, bahwa polisi musik pun tidak segera di
penerimaan yang pasti saat itu. Nah, timbullah ada pengumuman lagi penerimaan polisi umum. Polisi umum. Waktu itu masih reguler, milsuk lah ya. Milsuk, daftar hasil milsuk 3 angkatan, saya milsuk 3 Bintara angkatan ketiga. Tahun berapa itu Pak? Tahun 1984. Langsung lulus waktu itu? Alhamdulillah lulus pendidikan di Bandung. Pendidikannya di Bandung? Di Bandung, di Tegal ya. Langsung ditempatkan di Bandung dulu? Udah penempatan, setelah selesai pendidikan waktu itu 9 bulan, ditempatkan di Bogor, Polres Gedung Alang Bogor. Oh, berarti masuk polisi umum ya? Polisi umum. Tidak lagi polisi musik? Ya ada. Jadi polisi awal karir itu ya? Terus saya dapat informasi terakhir kan kita kenal waktu Bapak menjadi kepala BNN Batam. Iya. Terus kemudian Pinang. Itu kok bisa pindah ke BNN? Bapak yang ngajukan pindah apa karena tugas? Iya, alhamdulillah. Mungkin kehendak yang kuasa lagi. Saya kembalikan, memang semua saya kembalikan kepada Iya, kuasa. iya. Karena titah manusia itu memang hanya kita antara ikhtiar, doa, dan kembalikan kepada yang kuasa yang menentukan. Bahwa pada saat itu setelah saya Bintara kan tentunya ingin menjadi perwira harus sekolah perwira. Sekolah perwira saat itu di Sukabumi, nah penempatan di Pekanbaru waktu itu masih Polda Riau. Polda Riau. Nah Polda Riau ternyata Kepri ini provinsi Kepri kan pecah dari provinsi Riau kan. Iya betul. Nah kebetulan Poldanya pun terpecah juga menjadi 2 aja, Polda Riau dan Polda Kepulauan Riau. Ya. Nah saya pindahlah di Kepulauan Riau. Jalan-jalan berlalu singkat waktunya, dinas keliling ke sana kemari, ke Polres Tanjung Pinang, ke Karimun, ke Natuna, pernah semua saya lalui. Dan terakhir kemarin di Polda, di bagian Polda, pernah dipanggil oleh pimpinan. Dan kamu bersedia saya tugaskan di narkoba, siap. Ada dimanapun kami siap. Waktu itu perintahnya narkoba yang BNN apa bagian dari Polda? Narkoba dijelaskan lagi, kebetulan ini ada yang mau kita ganti, ada yang mau ganti, mau pindah, yang bersangkutan waktu itu masih AKBP Bubung, kepala BNNK Batam. Ya betul. Beliau mau pindah ke BNNP provinsi sebagai kabit berantas saat itu. Iya kan? betul. Nah saya menggantikan beliau, ditunjuk sebagai kepala BNNK Kota Batam. Oh berarti Bapak pengganti Pak Bobo. Oh iya. Kan itu. Nah setelah 2 tahun di BNNK Batam, dipercaya lagi oleh pimpinan untuk menjabat sebagai kepala BNNK Kota Tanjung Pinang. Oh 2 tahun di situ. Pensiun Tanjung Pinang. Berarti pangkat terakhir apa Pak? AKBP. AKBP itu berarti sudah perwira ya. Ya. Mudah-mudahan berkah lah Kak ya. Terus begini Pak, ke Batam tahun berapa itu? Itu dari selesai sekolah perwira ke sini berarti 1995. Oh berarti lama juga. Duluan Bapak kalau gitu ya. Ya, ke Pekanbaru dulu ya. Pekanbaru dulu. Ya. Terus saya lihat istri Bapak ini kan masih muda juga ya walaupun kurang sehat. Ya. Terus tahun berapa nih Kang? Tahun menikahnya tahun 90. Di mana? Di Jakarta. Berarti istri Bapak asli orang Jakarta. Jakarta. 90 berarti sekarang sudah Ya, lebih 30, dari tahun perak ya. 32 33 lah. Ada 33. Sudah punya anak berapa Pak? Ada 3. Yang besar? Yang besar udah anak atas nama Devi, sarjana psikologi, dan kebetulan ikut suami ada di Berarti sudah Jepara. mantu kan? Sudah. Oh, yang Di kedua? Jepara. Yang kedua Doni Ahmad Sopan, sarjana hukum. Di mana sekarang? Sekarang ada di Batam ini, kebetulan masih ikut kami karena dia masih membujang. Oh, yang ketiga? Yang ketiga itu Diki Ahmad Sofian, Diki Wiradianto, Diki Wiradianto itu sarjana hukum juga, itu sudah nikah. Berarti yang kedua yang belum? Yang kedua yang belum. Berarti hati-hati. Terus Pak, tadi Bapak saya salutkan ya, nyuapi ibu. Saya terbayang saya juga belum tentu bisa nyuapi ibu saya karena saya di Palembang ibu saya. Ya. Ibu sakit apa? Ya tentunya yang kuasa memberikan kepercayaan kepada saya lagi ya. Saya kembalikan pada yang kuasa bahwa seseorang akan diuji ya Pak ya. Diuji mudah mana nggak mampu, mungkin Allah akan menguji sampai manusia itu tentunya sebatas kemampuan Pak ya.
Dan alhamdulillah saya masih mampu, masih sanggup untuk melayani sebagai istri dan saya sebagai suami. Saya layani sebagaimana mestinya sebagai suami tentunya. Dan itu alhamdulillah saya laksanakan dari pagi hingga pagi lagi, mungkin tengah malam. Pagi. Jadi Pagi persis ngurus bayi ya. Alhamdulillah seperti itu. Terus Bapak merasa gini, kan banyak laki-laki itu tak terbiasa melakukan pekerjaan istri. Ya. Jadi Bapak ini kan harus melakukan pekerjaan istri sekaligus ibu. Ya. Itu kan? Iya. Kalau sekedar nyuapi kan Gampang. beda. Gampang. Artinya dua. Selain sebagai istri juga Ya. sebagai ibu. Iya. Itu Bapak melakukannya apa dengan ikhlas atau terpaksa kira-kira? Manusia itu kan dibilang tanya ikhlas kan ikhlas ya. Pasti ikhlas. Jawabannya. Mm-mm. Nah, yang bisa menjawab ikhlas tidaknya kan hati. Jangan Hati. Nah, itu kembali di awal kan Pak, bahwa itu adalah merupakan kewajiban pelaku. Namanya wajib berarti kan harus secara harus Ya, benar-benar kan harus ikhlas ya. Harus ikhlas. Nah, kembali kepada diri masing-masing bahwa yang saya lakukan apa pekerjaan istri betul Pak. Dari mulai memandikan dan bola-bola semuanya Pak ya. Pokoknya semuanya karena memang ibunya nggak bisa melakukan apa-apa saja. Untuk bangun tidur tidak bangun. Iya, tadi saya lihat kan Bapak Ya. gendong istri. Saya sempat neteskan air mata tadi ya. Karena saya pun terbayang apakah ketika saya seperti itu saya sanggup. Ya. Nah, itu kan tidak semua laki-laki sanggup tuh Pak. Semuanya, Mbak, boleh katakan nggak semuanya orang bisa melakukan seperti itu Pak ya. Iya betul. Karena itu lagi kembali kepada seseorang belum tentu maksudnya nggak sanggup, mungkin fisiknya, Mm-mm. mungkin waktunya, dan mungkin ada Tingkat keikhlasannya. keikhlasan tadi Pak. Kalau ikhlas saya nggak bisa menyebutkan bahwa saya ikhlas dan tidak karena Ya, itu hati ya. yang hati yang menjawab Pak. Kalau bibir gampang diucapkan, oh ikhlas ikhlas. Tapi Bapak di rumah sekarang maaf misalnya nyapu, Ya. ngepel, nyuci, bisa juga Pak? Semuanya. Masak nasi, masak sayur. Bisa? Karena kalau pagi bikin teh tarik, saya bikin buah. Bapak kan memang dulu waktu di kepolisian diajarkan bisa semua, enggak juga? Enggak juga. Karena kebetulan gini Pak, kebiasaan kali Pak. Kebiasaan yang boleh katakan harus saya lakukan gitu Pak. Kebiasaan dari kecil saya memang sudah dibiasakan dengan ini Pak. Kebetulan kakak saya kan perempuan Pak ya. Kalau kakak berarti perempuan Pak ya. Tapi kalau di Jambi kakak itu laki-laki Pak ya. Yang kebetulan kakak saya kan perempuan. Begitu saya lulus masih di SD, itu mungkin masih dibantu oleh kakak saya. SD. SD. Tapi begitu kakak pada nikah semuanya ikut suami Pak. Mau tidak mau saya dan adik saya kan masih di Jogja juga namanya Edi. Itu mulai nyapu, ngepel dan semuanya lah, pokoknya semua pekerjaan saya lakukan karena memang ibu dan bapak saya pedagang, pagi berangkat sore pulang. Nah, jadi waktu zaman kecil saya itu sering dititipkan tetangga, bahasanya kembali ke nol lagi gitu Pak ya, dititipkan ke tetangga agar makan minum di situ. Nah, dengan nitip barang ini, makanan ini untuk makan seharian kan kita lebih seperti itu. Berarti Bapak luar biasa ya. Karena saya lihat tadi ini Pak, ketika Bapak dari mobil ke sini sekedar 5 meter harus digendong saja. Saya terbayang berarti Bapak tuh harus mandikan istri, mencucikan pakaian, Betul. memasangkan bajunya. Betul Pak ya? Betul semuanya. Dan ya sekedar pertimbangan saya ke Bapak mau tidak mau harus ikhlas karena itu dipastikan bagian dari mengurangi dosa. Iya, insya Allah. Satu. Yang kedua ada hadis Nabi, tidak ada suami yang masuk surga yang menyakiti istri. Ya. Nah, jadi kalau ingin masuk surga ini kan banyak cara. Bisa sering membantu anak yatim, Iya. bisa berbakti orang tua, bisa juga karena sayang dengan istri. Betul. Kalau sayang dengan istri sekedar tidak selingkuh itu semua bisa. Bisa. Iya kan? Bisa. Saya yakin bisa itu. Bisa. Tapi kalau seperti Bapak tadi sebagai istri ini kan berarti bisa ngepel, bisa Ya. nyuci, bisa masak. Tapi juga sebagai ibu, iya kan? Sebagai ibu juga harus nyuapi, mandikan, luar biasa Pak Darsono. Oke, Pak Darsono, Bapak ini kan agak sedikit berbeda. Banyak isu di luar, tak suka polisi, Ya. nah, gitu kan? Tapi saya tidak setuju pendapat itu.
Karena saya kan juga sering ngisi pengajian di depan ini, di Polda ini. Polda. Termasuk di tempat Bapak dulu kan. Iya, iya. Juga di kantor Polres ada masjidnya. Orang teman-teman di polisi banyak yang jangankan ngurus masjid, sembahyang pun banyak tidak mau. Kan klien saya sebagai konsultan konflik rumah tangga, banyak juga teman-teman polisi. Kalau saya sebut kawan-kawan Bapak juga. Iya, iya. Sekarang apa motivasi Pak Darsono, sudahlah sibuk jadi polisi, masih tetap mau ngurus masjid, ngurus umatnya, apa Pak motivasi? Kembali ke hati lagi Pak ya. Ah. Nah, kembali ke hati lagi. Saat saya masih dinas di Polda, kebetulan transisi dalam kepengurusan masjid saat itu Pak ya. Dalam transisi kepengurusan masjid tadi adalah beberapa tokoh masyarakat dan RT RW waktu itu kumpul di masjid, termasuk saya juga hadir karena memang jam selesai sholat isya diumumkan akan ada rapat bla 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 dan seterusnya. Ternyata jadi ada terbentuklah karikatur calon-calon para pengurus masjid. Iya. Saya sendiri juga nggak ngerti Pak. Kalau itu ada seorang tokoh masyarakat yang senior di masjid saat itu, ya sudah kita percayakan dengan Pak Darsono. Oh, waktu itu Bapak masih tugas di mana? Tugas di Polda. Masih di Polda. Di Berarti Biro sebelum Kasih. BNN Pinang, sebelum BNN Batam. Belum di BNN. Oh iya, berarti nunjuk Bapak bukan karena jabatan. Bukan. Terus begini Pak, Bapak kan sebagai polisi, berarti tidak ada merasa risih tetangga semacam curiga dengan kita? Curiga dari sisi mana? Ya, misalnya kan kadang polisi ini dicurigai orang tak betul, tidak ada ya? Ya itu walau alam Pak. Walau alam. Karena kita juga nggak boleh juga orang lain. Iya. Oke, berarti Bapak dipilih bukan karena jabatan atau Bapak sebelum jadi ketua masjid juga rajin sholat? Alhamdulillah. Kalau sholat kembali lagi kepada hati lagi Pak. Iya. Kembali kepada diri masing-masing. Kalau sholat yang jelas, karena namanya mengurus masjid dari kecil pun kita sering tidur di masjid dan musola. Di Tanjung Pinang kemarin di Masjid Ashabul Rijal, kita juga mengurus di situ. Bahkan sampai hari ini masih suruh naikkan untuk proposal. Iya. Nah, kan gitu. Jadi Karena kalau orang diangkat menjadi ketua itu Pak, kadang-kadang karena jabatan, Iya. itu kan. Iya. Kadang-kadang ya yang lain. Nah, Bapak ini kan diangkat bukan karena memiliki jabatan, Nggak ada tapi jabatan. mungkin dianggap rajin ke masjid dan iso ngurus masjid. Insya Allah. Itu jarang sekali. Ada orang nih diangkat ketua masjid, sholat pun tidak ke masjid. Oke, terakhir Pak Darsono, saya dapat informasi jenengan ini kan sudah pensiun Ya. dari kepolisian, tapi kan pengabdian nampaknya ingin terus dijalankan. Betul. Saya dapat informasi dengan tahun 2024 mau maju mengabdi melalui legislatif atau DPRD. Iya. Nah, kabar-kabar di luar tuh kira-kira apa betul atau bagaimana? Begini Pak, waktu itu, nah ini kembali kepada masyarakat Pak. Saat itu kebetulan kami kan selalu pengurus dan juga RT RW kan selalu bersama Pak ya, kompak. Dalam artian waktu itu kami mengadakan rapat RT RW dan masyarakat dengan pemuda majelis taklim di taman kami, taman depan rumah itu. Di perumahan Citramas. Taman Citramas itu hadir untuk lumayan banyak. Nah di situ seorang tokoh masyarakat lagi bicara Pak di situ. Kita ini udah sekian tahun tinggal di perumahan kita ini, tapi tidak ada bla 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 dan seterusnya. Kayaknya kita harus memajukan satu orang untuk bisa duduk sebagai anggota dewan. Oh, Nah, kan itu Pak gitu ya. bahasanya. Saya punya calon, ya, mudah-mudahan yang bersangkutan, mau saya sendiri mah nggak tahu Pak. Iya. Mudah-mudahan yang bersangkutan bersedia. Mudah-mudahan yang bersangkutan dimudahkan oleh Allah menjadi duduk sebagai anggota dewan Kota Batam kan gitu Pak ya. Namanya perlu saya sebutkan nanti setelah selesai saya akhir sambutan saya dibilang gitu Pak ya. Nah akhir cerita namanya orangnya ada di sini selaku ketua pengurus Amir Masjid. Saya pengurus masjid kita. Berarti kan anak saya sendiri Pak. Iya. Kita ketua. Nah ya. Ketua pengurus masjid orangnya itu yang saya calonkan. Nah tentunya orang yang datang kan terperangah Pak. Benar enggak ini kan gitu Pak, bahasa antar pertanyaan. Ya memang kembali lagi kepada sekian tahun sebelumnya 19 sudah ada yang meminang juga mengajak Pak, Bapak mau nggak nyalon anggota dewan? Waktu itu belum pensiun? Belum. Oh iya. Belum. Jawaban saya apa Pak? Aduh Pak, terima kasih
asik ajakannya. Alhamdulillah Allah mempercayakan pada kami. Namun kami ini punya hati, saya bilang nanti Pak. Prio saya ada di baju saya ini Pak saat ini. Belum pensiun kan? Belum pensiun. Jadi saya sementara saya pending dulu Pak. Saya pending dulu untuk menerima ajakan itu. Insya Allah tahun depan kalau memang ada umur panjang, ada rezeki dan ada kesehatan dan Allah mengizinkan, mengabulkan, insya Allah kita bersama-sama. Jadi Bapak tadi nyebut Batam, kan nanti dalam pemilu 2024 ya, bulan Februari. Iya. Itu kan ada 5 kertas suara, calon presiden, Betul. DPD, DPR RI, DPD Kepri, Ya. DPD Batam. Dari 5 kertas suara itu jenengan yang kemana rencana? Batam apa Kepri apa calon presiden? Tergantung lagi kembali kepada yang kuasa, kembali saya kembalikan yang kuasa Pak. Kalau yang kuasa menitahkan atau mentakdirkan bahwa saya sebagai RI 1 misalkan, Iya. maka masalahnya Siapa tuh yang tahu kan? siapa yang Kan Allah yang punya kehendak. siapa yang takut kan gitu. Iya. Atau Kepri 1 Iya. atau Batam 1 kan kita nggak tahu Pak. Atau anggota dewannya Kepri atau Tapi yang disampaikan pengurus masjid Batam kemarin. Batam saat Oh, itu, maksudnya Pak. Batam. Kalau Batam nih kalau dapil sini berarti kan Nongsa, 4 kecamatan ya? Kecamatan. Nongsa, Sungai Beduk, Bulang, Galang. Galang. Pak, mudah-mudahan Bapak berhasil. Terus Insya ini Allah. Bang, Nah, apa sebenarnya Bang yang menjadi motivasi Bapak lah kira-kira kalau misalnya nanti terpilih, keinginan Bapak? Saya tuh nggak terlalu banyak keinginan, bahkan mimpi pun tidak ingin jadi anggota dewan, nggak ada. Iya. Mimpi pun tidak. Iya. Cuman suatu hati, kembali ke hati lagi, pikiran dan hati yang bersih. Selama badan saya, fisik saya masih diberikan kesehatan, masih bisa mampu untuk berbuat sesuatu kebaikan untuk masyarakat atau orang lain, saya akan berbuat seperti itu. Nah itu aja. Jadi Bapak Hanya satu aja. kan kalau kita sedang menjadi polisi punya kuku untuk berbuat, Iya. untuk bidangnya masing-masing. Kalau Bapak sekedar jadi ketua masjid kan hanya bisa berbuat dalam sekitar masjid perumahan. aja, iya. Tapi ketika Bapak punya jabatan seperti anggota DPR paling Bapak katakan selama hidup masih di kandung badan Ya. ingin berbuat yang terbaik. Iya. Tak usah mulu-mulu lah Pak ya. Nggak usah, betul. Kemudian ini Pak Darsono, di 4 kecamatan ini kan luas. Iya. Sekarang ini apakah sudah ada bentuk tim atau nek Ciriwung jauh gitu tular? Karena Iya. untuk Bapak ketahui, Iya. karena kita sama-sama dari Jogja, Nah, Jawa di 4 kecamatan tuh Pak, Iya. akeh pol, Alhamdulillah. terutama Sungai Beduk dengan Iya. Nongsa. Iya. Kalau di Galang itu banyak petani, banyak orang Jawa itu Pak. Iya. Nah, kalau Bulang, kalau dari sisi antar kesukuan sedikit, Iya. tapi kalau 3 kecamatan ini, kalau di Galang kan para petani. Apakah sudah ada misalnya manggil kawan-kawan untuk duduk bareng, ayo maju buat tim, ada nggak? Begini Pak, kebetulan kami juga orang baru di politik ya. Iya, Dulu mengamankan politik, sekarang kita ingin Terjun. diamankan, terjun langsung di iya, politik. iya. Tentunya trik-trik itu sebenarnya udah punya masing-masing. Ya, Hanya saja mungkin nggak perlu saya jelaskan sama Bapak. iya, 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 iya. Rahasia Bapak menurut saya, Bapak- iya. Bapak lebih paham. Iya, iya. Karena Bapak juga sudah berkecimpung di politik, di Iya, iya. bidang macam Iya. ada. Nah itu memang sudah pokoknya begitu diajak itu sampai hari ini kita sudah ada hal-hal yang sifatnya Berarti artinya karena kita bukan orang tak paham politik ya, Iya. selama ini ngurus politik kan. Iya. Jadi walaupun tak disampaikan, strategi itu sudah dibuat sedemikian rupa. Cuman harapan saya Pak pertama, karena Bapak Wong Jowo sama dengan saya, harapan saya ada 5 kertas suara nih, Bapak jangan ngambil DPD saja. bisa Allah. Karena DPD itu kapling saya Pak. Oh Iya, iya. Saya kan mau maju DPD. Ya, kalau gitu kan kita punya hati yang sama. Ya, bisa kerjasama. Jadi artinya bisa saling bantu nanti. Kalau kita DPD ini kan sokepri. Jadi yang orang kita yang di Galang, yang di Bulang, yang di Sungai Beduk, itu bisa kita saling sharing. Ya. Betul. Karena tidak bertabrakan. Iya. Yang kedua Pak, kalau Bapak nanti terpilih, harapan saya fokus juga tentang pemberantasan narkoba. Saya kan sebagai penyuluh
Iya. Kementerian Agama dan juga sering dipakai oleh BNNP. Betul, BNNP yang ada di sini. Memang narkobanya sudah sedemikian masif. Iya, iya, iya. Seperti apapun hebatnya polisi, ternyata para bajingan narkoba ini luar biasa. Betul. Masuk di semua lini. Yang kita mengkhawatirkan Pak itu yang di pulau-pulau. Iya. Harapan saya kalau Bapak sudah terpilih, jangan hanya sekedar Pemko itu hanya lari ke fisik. Ya, Perlu ada anggaran khusus penanggulangan narkoba itu. Kira-kira gimana, Pak? sangat cocok sekali. Bahkan kami saat menjabat selaku Kepala BNNK Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, kami sudah mengadakan MOU dengan Pemko setempat, Kepala Ketua DPRD, instansi terkait lainnya, dan Kepala OPD, Pak ya. Itu sudah kami mengajak untuk bisa bersama-sama mensinkronkan, bersinergi untuk minimal kita mencegah. Mencegah. Kalau sudah mencegah berarti kan tidak mau menerima, Pak ya. Kalau memberantas tentu sudah ada petugas lain yang akan membabatnya. Petugas kepolisian, ke BNN kan. Ya. Kalau mencegah kan semua pihak bisa. Dari kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan semuanya berarti kan tentu mencegah. Nah, mencegah kan bisa nggak menggunakan, nggak ikut berkecimpung di situ. Yang jelas menjauhi dengan narkoba tadi, yaitu mencegah. Karena saya melihat gini, Pak, orang yang duduk sekarang tidak ada satupun yang latar belakangnya pegiat narkoba. Ya. Yang 50 DPR sekarang. Ya. Padahal pembangunan fisik penting, Ya. bukan tidak penting. Sangat penting. Tapi kalau orang banyak talent narkoba, menurut saya banyak. Saya melihat, Pak ya, banyak Satpol PP yang kerjanya nganggur pun. Mohon maaf ya pada Satpol PP, tapi banyak yang tak diberdayakan. Iya. Apa susahnya nih misalnya sesekali dikerahkan untuk memantau orang mojok-mojok di lapangan pramuka, depan ruko-ruko, di belakang itu kan kerjasama RT RW. Jadi narkoba itu bukan hanya tugas polisi, bukan hanya tugas BNN. Iya. Karena saya melihat kepala daerah punya perangkat itu. Iya. RT RW dikasih insentif, titip pesan bagaimana narkoba di lingkungan masing-masing. Iya. Nah, gimana kalau Bapak terpilih? Apa mungkin Bapak itu bisa dikerja sama? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Hati kita kembali ke hati lagi, Pak. Iya. Hati kita ini bahkan yang namanya membangun, janganlah membangun infrastruktur kedip mata aja selesai. Betul. Yang penting ada duit. Mending duit. Iya. Kedip mata selesai. Kenapa saya bilang itu? Kamu kerjain sangkol itu, nih duitnya. Kan selesai. Tapi kan membangun sumber daya manusia. Apa bisa begitu? Tidak, Pak. Termasuk narkoba tadi BN ya. Ya, itu masalah narkoba itu kan salah satu halangan pada sumber daya manusia. Bila mana orang sudah menggunakan narkoba, berarti kan sumber daya manusianya sudah akan semakin Betul. terganggu kan gitu. Sarafnya akan kena ya. Akan kena penyakit dan lain sebagainya. Makanya saya bilang pembangunan yang diutamakan sebenarnya sumber daya manusia terlebih dahulu. Apalagi Batam wilayah perbatasan. Ini memang saya melihat bukan hanya polisi. Ya. Makanya tadi saya bilang, Pak, pulau ini betul-betul menurut saya yang bisa mengatasi pulau hanya kekuatan power kepala daerah. Iya. Tidak bisa. Jadi terima kasih Pak Dar, saya doakan mudah-mudahan Bapak sukses insya Allah. Tapi saya sebagai penyuluh Kementerian Agama dan memang selama ini berikan penyuluhan itu Pak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ngelem, betul. Penyalahgunaan. Ya kadang-kadang nanya oplosan tuh Pak. Ya. Nah, itu banyak sekali yang itu sulit sekali. Petugas kan hanya berapa orang, kan tidak banyak. Saya berharap Bapak lanjutkan perjuangan, mudah-mudahan saya pun akan ke nasional, kita saling doakan. Saya berharap Bapak juga ngurus istri yang sabar. Insyaallah, dan saya doakan apapun yang kita lakukan insya Allah bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada teman-teman khususnya wong Jawa, orang Sumatera, orang manapun, orang Indonesia terutama yang ada di